Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat falaku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan meneruskan ngaji posoan kita tentang perhitungan gerhana matahari menggunakan metode Kang Zulhanan ala Fathir Ra'ufil Manan. Kemarin malam kita telah membahas dan membacanya sampai pada Al-Asir. Malam hari ini sedikit kami review kembali pembahasan tadi malam, yaitu tentang perhitungan asir. Al-Asir ini merupakan burut ke-10, makanya disebut dengan Al-Asir. Karena kenapa kok dinamakan Al-Asir? Karena kebanyakan hasilnya burutnya adalah ke-10. Meskipun pada sebagian kasus nanti kita akan menemukan tidak pas 10, bisa 11, bisa 9 atau yang lain. Tapi kebanyakan burutnya itu adalah 10, sehingga dalam bahasa falaknya disebut dengan Al-Asir. Nah, Al-Asir itu dalam mengerjakannya itu ada dua. Ada Al-Asir bitakrib dan Al-Asir bitahqiq. Asir bitakrib ini adalah asir dengan cara pendekatan, coro gampangi. Sementara tahqiq ini lebih detail. Nah, mana yang kita gunakan? Pada kali ini nanti kita akan menggunakan yang model tahqiq. Sebenarnya dari dua guru saya itu ada yang mengerjakan dengan menggunakan asir bitakrib, ada yang menggunakan asir bitahqiq. Asir bitakrib ini saya dapat model pengerjaannya dari guru saya, yaitu almarhum Kiai Haji Zainuddin Basari Maisan. Waktu saya ngaji ke beliau dalam memberikan contoh pengerjaan gerhana menggunakan takribi itu adalah dengan menggunakan metode asir bitakrib. Cukup sampai asir bitakrib ini. Ini juga sama dengan yang ada dalam Samsul Hilal Mbah Yai Nur Anwar Jepara, Nur Ahmad Siddiq Jepara. Dalam kitab Samsul Hilal beliau hanya mencukupkan garapan asirnya menggunakan asir bitakrib. Nah, sementara guru saya yang satunya Al-Mukarram Pak Mahsus Izi Tulungagung, beliau dalam mengerjakan gerhana matahari ini menggunakan metode tahqiq. Jadi memang ada dua. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah mencari asir bitakrib ini pertama adalah kita mencari dulu al-bu'du minaz zawal, yaitu jarak ijtima dari meridian. Rumusnya adalah 18 ditambah atau dikurangi sa'ah alamah Kediri. Nah, kaidah 18 ini adalah dari zawal. Kita tahu dalam perhitungan takribi itu jamnya adalah menggunakan jam hurufiah. Jam nolnya adalah jam 6 sore, sehingga ketika 18 ini adalah jam 12 siang zawaliyah. Nah, untuk mencari selisihnya ini kita ambil dikurangi jam 18 dikurangi saatul alamah, atau yang besar dikurangi yang kecil. Misalkan yang ini 15, saah alamah Kedirinya 15 7,31 ni. Nah, ini kan berarti lebih kecil daripada 12. Maka untuk mencari saatul budi ini adalah yang besar dikurangi yang kecil. Karena lebih besar kaidahnya, maka kaidah dikurangi dengan saatil budi. Maka sa'ah alamah muadalah. Hasilnya adalah saatul budi. Namun jika nanti sa'ah alamahnya ini lebih besar, misalkan ini 19 atau 20, berarti kan lebih besar dari 18, maka yang besar dikurangi yang kecil. Hasilnya adalah saatul budi.
kita harus tahu, nah jika nanti sa'ah alamahnya ini lebih kecil daripada kaidah daripada 18, maka al-bu'dunya ini tergolong bu'du syarqi. Bu'du minazawalnya asyarqi. Gunanya apa? Kita tahu apakah itu syarqi atau gharbi. Ini nanti dampaknya ke sini. Dalam hasil pastinya ini untuk mencari asirnya, kalau memang sa'ah alamah kedirinya ini lebih kecil daripada 18, maka digunakan untuk mengurangi muqawwa musammas. Jika lebih besar alias sa'atul gharbi, maka digunakan untuk menambah. Nah, ini kita diwai keterangan sa'ah minaz zawal syarqi karena lebih kecil. Nah, prakteknya ya langsung 18 dikurangi 15 7,31. Lah karena ini karena ini kita menggunakan kalkulator, maka langsung kita praktik kalkulator. Berarti 18 kita pakai kurung saja. 18 dikurangi jam alamahnya adalah 15 7,31 tutup kurung. Hasilnya adalah 2 jam 52,69. Nah, kemudian selanjutnya kita konversi sa'ah budi ini ke satuan derajat dengan cara sa'atul budi dikalikan dengan 15. Kita tahu bahwa kaidah untuk merubah dari jam ke derajat dalam pelajaran falak, misalkan tilus falaki atau timumikot itu kan ada tambah sebelum masuk ke perhitungan waktu itu, sebelum bab ke-13. Cara mengkonversi dari jam ke derajat adalah dengan cara dikalikan 15 derajat. Kalau dari derajat ke jam, maka dikalikan 4 dakikoh atau dibagi 15 misalkan. Nah, karena ini jamnya akan kita konversi ke jam, ke derajat, dan nanti akan kita tambah atau kurangkan muqawwa, maka ini kita pindah ke derajat. Jam 256 ini kita pindah ke jam dengan cara ke derajat dengan cara kalikan 15. Maka tadi saya kasih kurung biar bisa langsung dikalikan 15 sama dengan 44 13 1,41 10,35 ini harusnya nih hasil pastinya ya. Aduh, sama dengan ada 52,69 kemudian kalikan 15 10,35 ini 35. Kemudian hasilul basti ini digunakan untuk menambah atau mengurangi muqawwa musammas. Nanti hasilnya adalah asir bitakrib. Nah, tanda pengurangan dan penambahannya seperti tadi kaidahnya. Jika sa'atul alamamu adalah lebih kecil dari 18, maka tandanya dikurangi. Bila lebih besar maka ditambah atau irtifa syarqi. Ya karena ini syarqi lebih kecil maka digunakan untuk mengurangi muqawwa musammas. Hasil pasti kan 44 derajat 13 10,41 tadi. Nah, ini kemudian hasilul basti dijadikan buruj. Ini tujuannya untuk memudahkan dalam mengurangi atau menjumlah ke muqawwa musammas yang ada burujnya ini karena sistem klasik. Nah, cara merubah ke burud berarti 4-nya dibagi 30 dapat 1 sisa 14. Dakikoh dan ninya ditetapkan. Nah, kemudian tinggal dikurangi. Berarti langsung ini tadi ini disimpan di A, misalnya disimpan di A.
Kemudian burutnya apa derajate mukawam 27 18 4,83 dikurangi A tadi plus 30. Hasilnya adalah 13,5. Nah, bisa lagi 13,5. Lain arada tahqiq. Sekarang yang kedua adalah asir bitahqiq. Asir bitahqiq ini caranya adalah seperti ini. Datanya menggunakan mukawam, kemudian kita cari di Matoli'ul Falakiyah. Jadwalnya halaman 22 ini. Nah, kita lihat mukawam musamesnya adalah 11,27. Kita lihat di tabel Matoli'ul Falakiyah di sini 11 itu khud, kemudian tadi 27. Nah, ini berarti ini satar awal, belum keblok tadi. Ini satar awalnya, satar saninya 88 10. Kita masukkan, ini satar awalnya, berarti madhule burut dan derajat. Sisanya dijadikan sebagai al-kasru. Kemudian ini satar awalnya tadi pengambilannya 87 15, satar saninya 88 10. Kalau kita menggunakan kalkulator tidak perlu alfa dulu. Langsung kita hitung matoleknya. Satar awal 87 15 ditambah satar saninya B 88 10 88 10 dikurangi 87 15 87 15 tutup kurung kali al-kasru mahfud 0 derajat 18 40,83. Hasilnya adalah 87 32 7,43. Ini kita simpan di D, STO D agar tidak nulis ulang. Kemudian mencari matoli'ul wakti. Caranya matoli'ul wakti itu Matoli'ul Falakiyah ditambah atau dikurangi. Nah, tanda ditambah dan dikurangi ini tergantung tadi bu'dunya termasuk syarqi atau ghorbi. Lebih kecil dari 18 atau lebih besar. Kalau lebih kecil maka dikurangi. Kalau lebih besar 18 ditambah. Pada kasus ini, gerhana kali ini termasuk bu'du asyarqi, maka tandanya dikurangi. Berarti Matoli'ul Falakiyahnya dikurangi dengan hasilul basti. Matoli'ul Falakiyah tadi disimpan di D, dikurangi dengan hasilul basti 44 ya 13 10,41 hasilnya adalah 43 18 57,02. Ini disimpan di E, STO E. Maka ketemu matoli'ul wakti. Nah, di sampingnya ini ada rumus pendekatan matoli'ul falakiyah. Kalau ini kan menggunakan tabel. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan matoli'ul falakiyahnya dengan menggunakan rumus ini. Nanti hasilnya akan mirip. Nah, rumusnya seperti ini. Pertama kita mencari tol samas, yaitu mukawamnya dijadikan derajat semua. 11-nya kali 30
berarti 330 ditambah 27 berarti 357 18 40,83. Ini sebagai tol sums. Kemudian kedua, tol sums tersebut kita cari melnya, mel awalnya. Rumusnya shift sin lambda kali sin 23,45 atau 2327. Ini nanti akan ketemu mel awalnya. Kita pakai shift sin terus sin 357 18 40,83 kali sin 23,45 2327 nggih saged tutup kurung. Nah, maka hasilnya adalah min 1 4 10,62. Ini mel awal. Karena ada tanda minusnya, maka di situ berarti termasuk mel Janubi. Disimpan di B, STOB. Nah, kemudian matolil falakiyahnya kita menggunakan rumus akos. Ini menggunakan rumus apa? Asensio rekta ditambah 90. Jadi matolil falakiyah itu adalah asensio rekta matahari ditambah dengan 80. Kenapa? Karena dalam matolil falakiyah ini menghitungnya mulai burut jadiu. Sementara rekta itu dihitung dari burut hamal. Nah, sehingga untuk mencari matolil falakiyahnya ini hasil asensio rekta ditambah dengan 90. Maka rumus C ini bisa menggunakan ini. Karena ini lebih 360 maka 360. Karena 360 dikurangi shift cos buka kurung cos bujur 357 ya 18 40,83 dibagi dengan cos mel tadi B. Nah, kemudian ditambah 90. Maka hasilnya adalah matoliul falakiyah yaitu 447. Karena ini lebih dari 360 maka dikurangi 360. Hasilnya adalah 873159,22. Ketika menggunakan tabel ketemunya 87327 ya, beda sedikit karena ini menggunakan rumus, ini menggunakan tabel. Nah, untuk matolil wakti tinggal ditambah atau dikurangi hasil pasti seperti tadi. Kemudian dari matolil wakti ini untuk mencari asir bitahqiq maka caranya adalah dikauskan. Nah, cara mengkauskannya kita lihat di jadwal matolil falakiyah ini. Tadi ketemu matolil waktunya adalah matolil waktunya adalah 43 18. Dalam tabel ini kita cari nilai matoliknya yang mendekati nilai hasil tadi 43 18. Dalam tabel ini yang ada adalah 42 27 dan 43 28. Padahal di sana 43 18. Maka nanti ada di antara ini dan ini. Makanya madkhulnya adalah 42 27. Ini selanjutnya madkhulnya adalah 42 27. Ini madkhulnya 42 27. Kemudian tahtahu adalah 42 28 tadi di tabel. Tujuannya apa? Kita mencari ini untuk mencari intervalnya ini. Untuk mengetahui interval matoliknya adalah 1 derajat 1. Ini dari mana? Dari madkhul dikurangi matolik bawahnya. Nah, ini nanti untuk diisikan ke ini intervalnya. Karena rumus interval kan A. Nah, terus satar awalnya adalah yang lurus dengan ini. Ini burutnya 10, derajatnya 10. Satar saninya burutnya 10, derajatnya 11. Maka di sini kita tulis satar awalnya burutnya 10, derajatnya 10. Satar saninya
burut 10 derajat 11. Kemudian kita interpolasi dengan rumus tadi kita praktek nih. Nah, dalam ini ditulis nganune mawon. Burut apa niku derajat itu 10 karena burutnya nggak usah. 10 dikurangi 11 dikali alkasrunya 0,51 57,02. Nah, kemudian dibagi interval. Intervalnya adalah 1 derajat 1 dakikoh. Dari ini tadi intervalnya. Maka menghasilkan error. Ini mana ini? Oh, kurang derajat. Derajat dibagi 1 derajat 1. Maka hasilnya adalah 10 51 5,92. Ini asir bitahqiq. Sing asir takrib tadi 10-13, ada selisih beberapa. Nah, ini yang kita gunakan nanti ke belakang menggunakan asir bitahqiq, mengikuti metode yang diajarkan oleh guru saya Pak Masus. Nah, kemudian ini kita menghitung deklinasi menggunakan asir bitahqiq 310, berarti yang ini dijadikan derajat semua 310 51 5,92. Kemudian dimasukkan mel awal sehingga hasilnya adalah minus 17 310592. Ini nanti fungsinya kita tahu mel awal, ini di tabelnya tidak ada, kita hitung karena nanti untuk menentukan menentukan ardu iklim ru'yahnya itu berada di ittifaq atau ikhtilaf. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khud mongko nuli ngalapo sapa sira ardo iklimi ru'yati ing ardu iklimi ru'yah minal jadwali saking jadwal al khamisa asara kang kaping 15. Oleh ngalap bibarjil asiri kelawan nganggo baret asir wa darajihi lan pira-pira derajat asir minal yamini saking arah tengen awil yasari utawa arah kiwa. Wa bi ardil baladi lan kelawan nganggo aru balad minal a'la saking dhuwur tajid mongko nemu sapa sira al matluba ing barang kang den suprih fil multaqa ing dalem nggon tetemu. Kemudian ambillah ardu iklimi ru'yah dari jadwal ke-15 dengan menggunakan burut asir dan derajatnya dari sisi kanan atau sisi kiri dengan menggunakan ardu balad dari sisi atas dan titik pertemuan pada ardu iklimi ru'yah. Nah, proses selanjutnya adalah kita mencari ardu iklimi ru'yah. Nanti kita simpan di Y. Dalil yang kita gunakan, argumennya adalah menggunakan asir bitahqiq. Asir bitahqiq yang barusan kita hitung, burut 10 derajat 10 dakikoh 51 sawani 5,92. Sebelum kita masukkan harus kita pahami dulu karakter dari tabel ardu iklimi ru'yah. Tadi di kitab dikatakan untuk ardu ardu iklimi ru'yah ini burut dan derajat di samping kanan ini atau di samping kiri. Kemudian ardu baladnya dari atas. Nah, di tabel ini saya tampilkan untuk ardu balad 6, 7, dan 8. Kalau di kitab sulam itu hanya ardu derajat 6 tok. Ya, 6 tok. Karena beliau Guru Mansur adalah orang Betawi yang mana ardu baladnya Betawi adalah 6 derajat 10, maka beliau cukup menggunakan 6. Sementara di Fathur Rauf ini ada tambahan 6. Ya, buat 7. Karena kitab beliau dikarang di Semarang yang mana Semarang itu ardu baladnya 7. Nah, di sini ada tambahan ardu 8. Karena dulu waktu saya ngaji di Mbah Din itu dalam mengerjakannya itu beliau mengutip tabel dari dawai beliau itu Risalah Nairen.
ada derajat 8 karena Kediri terletak 749 itu kalau dibulatkan sudah 8, maka yang lebih cocok menggunakan buruj 8. Makanya beliau mengutip tabel dari kitab Risalah Nayiren. Kalau yang ini saya mengambilnya dari Tadhkiratul Ikhwan Mbah Dahlan Semarang. Kalau yang asli Fathur Rauf cuma 6 ini. Kita menggunakan 7 saja yang ada di kitabnya. Yang perlu diingat tadi burutnya ada di samping kanan, burut derajatnya di samping kanan kiri. Ini kila lahu ini 8 ini. Dan ardunya ada di atas. Titik pertemuannya adalah nilai ardu iklimi ru'yah. Yang perlu kita ketahui, nah, ya. Untuk madkhulnya nanti adalah burut dan derajat. Nah, untuk burutnya ini urut mulai 9 nih. 90, 910, 920, 10 ini urut terus 9, 11, 0, 1 dan seterusnya. Nah, untuk derajatnya ini yang tidak urut. Untuk derajatnya bisa dilihat di tabelnya 90, 910, 920. Ini berarti intervalnya 10, 10 derajat. Yang di bawahnya 0, 5, 10, 15 ini intervalnya adalah 5. Yang di bawah lagi 3, 6, 9 ini interval 3. Artinya intervalnya tidak tetap. Kadang 5 derajat, kadang 10, kadang 5, kadang 3 dan yang lain. Maka nanti untuk rumusnya seperti ini. Dibagi interval sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan yang ini tadi burutnya apa? Madkhulnya adalah 10, 10. Berarti intervalnya yang 10, 10. Ini 10. Kemudian bawahnya 15. Berarti intervalnya 5. Nanti berarti pembagiannya dari bagi 5. Kita praktek nih. 10, 10. Maka kasrunya adalah 51, 5 ganda. Kemudian satar awalnya yang lurus dengan 10 dan ardu 7 adalah 10, 24. Ini satar awal. 10, 24 satar awal. Satarnya 9, 0. Nah, kemudian dikalkulasi. Praktek nih. 10, 24. 10, 24 ditambah B nya 9 derajat 0 ditambah dikurangi ya, dikurangi satar awal 10, 24 10 derajat, kalau tidak ya 10, 4 ini cekak, dikali dengan kasrunya adalah 0, 51, 5,92. Nah, karena tadi intervalnya pada madkhul ini ketepaan 5, maka ini dibagi 5. Berarti hasilnya adalah arti ilmiahnya 10, 9, 41,54. Ini kita simpan di Y. STO Y. Nah, STO Y. Lah arahnya bagaimana untuk arah arti iklimi ru'yahnya? Iklam ngerti ya sapa sira ana arda iklimi ru'yati ing setuhune arda iklimi ru'yah iku muwafiqun nocoki apa arda iklimi ru'yah li ardil baladi maring ardu balad ingkana lamun ana apa mairul asiri mel asir iku mukhalifan kang nulayani li ardil baladi maring ardu balad au muwafiqun utawa nocoki wa aqallalan luwih kidhi apa mel minhu tinimbang saking ardu balad wa mukhalifun lan kang nulayani apa ardu iklim ru'yah lahu maring ardu balad ingkana lamun ana apa mairul asiri mel asir iku muwafiqon nocoki wa aksara lan luweh akeh min ardil baladi tinimbang saking ardu balad. Baru diketahui bahwasanya ardu iklim ru'yah arahnya sama dengan ardu balad jika mel asir arahnya berbeda dengan ardu balad atau sama dengan ardu balad namun nilainya lebih kecil, dan arahnya berbeda dengan arah ardu balad jika mel asirnya arahnya sama dan ardu baladnya nilainya lebih besar dari ardu balad. Nah, ini gunanya adalah untuk menentukan ini arah ardu iklim ru'yah ini mukhalif atau muwafiq dengan ardu balad. Ardu baladnya adalah Kediri 7 derajat 49. Nah, kita lihat mel awal sing garapan dukur niku wau, mel awalnya adalah minus
1731. Berarti arahnya sama. Arahnya sama-sama janubi, cuma nilainya lebih besar. Nah, karena nilainya lebih besar, maka kesimpulan ardu iklim ru'yahnya adalah mukhalif. Karena mel awalnya muafik dan lebih besar daripada ardu balad. Berarti lek mukhalif niki lek krono ardu balad Kediri janubi, maka ardu iklim ru'yahnya simali. Kebalikannya. Penentuannya ya ini tadi. Lek ardu iklim ru'yah iku cocok, berarti sama dengan ardu balad, janubi simali. Niku wae ketentuannya lek mele mukhalif, berbeda. Utawa sama tapi nilainya lebih kecil, maka nanti muafik. Lah mukhalif ketika melnya muafik, podo-podo janubi ini misalnya niki wae kasusnya, dan nilainya lebih besar, gitulah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sumakrif mongko nuli ngawur wana sapa sira al-bu'da ing jarak ing adoh baina juz'il ijtima' ing dalem antaran juz istima. Juz istima ini sama dengan muqawwa musammas. Wal asir lan asir. Bi anta khuda gambare kelawan yen to ngalap sapa sira al-fadla ing kacek. Bainal asir ing dalem antaran asir wa juz il istima ilan juz istima. Wa tawi juz istima iku muqawwa musamsi muqawwa musammas. Tajid mongko bakal nemu sapa sira al-matluba ing barang kang den supre. Kemudian ketahuilah jarak antara juz istima dan al-asir dengan cara mencari selisih antara keduanya. Nah, seperti ini. Contoh garapane. Selanjutnya adalah mencari al-bu'du bainahuma. Baina muqawwa musammas atau juz istima kali asir. Caranya adalah mencari selisih antara keduanya, antara muqawam dan asir. Yang besar dikurangi yang kecil. Ini burutnya 11, ini 10, berarti lebih besar muqawam. Berarti muqawam dikurangi asir. Ini dikurangi ini sama dengan 3491. 18 kurangi 51 tidak bisa, ambil 1. Berarti 78. 7, berarti ini menjadi 7 kurangi 5 2, ini tinggal 6. 26 kurangi 10 16, 11 kurangi 1 1. Jadi al-bu'du bainahuma adalah burutnya 1 derajat 16 27 34,91 ni. Ini selisih antara muqawwa musammas dan asir bitahqiq. Yang mana ini nanti akan kita gunakan untuk mencari ta'dil was atau samas. Makatan wallahu alam bisawab.